Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini seperti biasa berkumpul di tempat yang Allah muliakan dalam rangka kajian kitab Nashahul Ibad. Semoga kita bisa memperoleh barokah dan pahala dari mempelajari kitab ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki Al-Maqalatur Rabi'ah wal Khamsun, makalah yang ke-54. Qila dikatakan al-ibadah, al-ibadatu dikatakan, diceritakan al-ibadatu adapun yang namanya ibadah. Lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah ta'ala itu hirfatun. Hirfatun itu pekerjaan, ay mukassibu min kulli jihatin, sesuatu yang diperoleh dari berbagai macam cara, dari berbagai macam segi. Wahanatuha al-khulwah, ibadah itu, hanatuha itu di kamus itu warung ya, mungkin grosir. Wahanatuha al-khulwah, grosirnya yaitu warung, yaitu al-khulwah. Al-khulwah itu menyendiri. Ai dakanuha muhadatus sirri ma'allahi ta'ala haitsu la ahadun. Berkhulwat itu seseorang yang berbicara secara rahasia, ngobrol secara rahasia dengan Allah, haitsu la ahadun, di mana tidak ada orang satupun. Jadi kalau orang ada yang berkhalwat, itu maksudnya berarti dia sedang berduaan saja dengan Allah, berdialog, bercengkrama, ngobrol, tapi secara rahasia. Jadi orang kalau mau curhat ya semuanya curhat kepada Allah, karena itu adalah bagian dari khulwat, bagian dari ibadah. Wa ra'su maliha at-taqwa, modalnya yaitu takwa. Tadi warungnya itu, grosirnya adalah kesendirian, menyendiri, lalu kemudian modalnya takwa. Ai aslu halul ibadah siyanatun nafsi, pokok dari ibadah itu adalah syianat nafsi, menjaga atau memelihara diri sendiri, memelihara nafsu. Amma tastahiqu bil uqubah min fi'lin aw tarkin, segala sesuatu yang ditahan supaya tidak mendapatkan musibah, baik itu perbuatan karena perbuatannya atau karena meninggalkannya. Jadi apapun bentuknya, ibadah itu pada asalnya adalah menjaga diri, menjaga hati dari siksaan, baik itu berupa perbuatan au tarkin atau yang ditinggalkan dari perbuatan tersebut. Waribuha, dan keuntungan daripada ibadah adalah al-jannatu, surga, aidarus sawabi wa ma fiha, atau tempat memperoleh pahala dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kalau dalam bahasa fikih, ibadah itu fi'lun mukallaf ala khilafil hawa wan nafs, perbuatan mukallaf yang pada dasarnya tidak didasari hawa nafsu. Jadi kalau ada orang yang di masjid terus duduk zikir, sholat terus dia mengaku ibadah, itu keliru. Tadi dijelaskan ibadah itu min kulli jihatin, segala sesuatu yang terkait dengan lillah, dengan Allah. Maka orang makan
itu berarti kalau tujuannya agar kuat ibadah, maka dia menjadi nilai. Tapi kalau orang makan tujuannya pengen kenyang, nah itu berarti di luar ibadah. Nah sekarang tinggal perhatikan orang-orang yang kira-kira mau nyari makan aja susah. Wah, lapar nih, pengen makan rawon. Kira-kira kalau secara ubudiyah itu berarti sudah di luar ibadah. Tapi kalau lapar nih, makan, pengen makan, lapar, ya sudah niatkan kalau saya kenyang berarti saya bisa kuat ibadah. Nah itu kalau di tasawuf begitu. Sehingga ibadah itu dimensinya luas. Ada ibadah yang didasari oleh hati atau terkait dengan hati atau qalbiyah, namanya akidah. Ada ibadah yang terkait dengan lidah, namanya zikir. Ada ibadah yang terkait dengan anggota, itu namanya ubudiyah. Sehingga dimensinya luas. Bisa zikir, bisa akidah, bisa berpikir, dan bisa dengan anggota badan. Sehingga jangan kemudian bersifat simplistis menyederhanakan ibadah itu yang kita ketika jamaah harus datang ke masjid. Ibadah itu kemudian yang kita tafakur, atau di bulan puasa misalnya apa namanya itu kalau menjelang 10 hari itu iktikaf. Jangan sampai kemudian kita ini didorong oleh hawa nafsu. Orang yang iktikaf tapi tujuannya kemudian adalah untuk semata-mata dia berpikir bahwa ketika bulan Ramadan itu iktikaf itu pahalanya besar, itu nafsu. Jangan dikira orang yang sedang jualan nasi goreng tapi tidak taraweh kemudian oleh kita dianggap tidak ibadah. Nah itu kan berarti udah suuzon sama orang. Taraweh itu kan sunnah. Mencari nafkah wajib apa enggak? Wajib. Sehingga jangan salah kaprah dibalik yang sunnah menjadi wajib, yang wajib menjadi sunnah. Nah kita kan kadang begitu, orang jualan mulu, mikirin dunia mulu, sholat kagak, tarawih ditinggalin. Siapa tahu bahwa dia mencari nafkah itu niatnya karena Allah. Ya Allah, saya cari nafkah malam ini, saya nggak tarawih ya Allah, tapi anak istri saya harus makan. Sehingga ketika saya bisa ngasih makan mereka, mereka bisa kuat ibadah kepada Engkau. Wah, itu perspektif tasawuf begitu. Sehingga kita tidak boleh suuzon. Siapa tahu orang yang lagi ngobrol di jalan bicara tentang keilmuan itu lebih mulia dibanding orang yang datang ke masjid. Siapa tahu. Kenapa? Kalau orang datang ke masjid tujuannya adalah nafsu. Nafsunya begini, saya pengen dapat pahala. Kalau saya ke masjid itu pahalanya jalannya aja udah menghapus kebaikan. Kaki kanan kebaikan, kaki kiri keburukan, sehingga dihapus. Terus kemudian kita datang ke masjid, saya beriktikaf. Wah, ini malaikat mengelilingi saya, mendoakan saya, mengampuni dosa-dosa saya. Itu kan nafsu. Hati-hati. Orang yang abid, orang yang ibadah, karena tujuannya karena Allah, ya terserah Allah. Saya berangkat ke masjid, ya Allah yang menilai. Saya nggak peduli nanti datang ke sini dilihat orang apa enggak. Yang penting ketika saya beribadah itu berkhalwat, dialog. Sehingga kata-kata an-nafs itu umumnya itu diri itu tidak tidak tertempel oleh makna apapun. Saya manusia, namanya alim. Nama saya copot dulu, sehingga yang ada adalah diri sendiri. Nggak ada tuh nama. Nama itu ketika ditempel ke manusia maka dia menjadi ada identifikasi. Maka orang abid itu melepaskan semua namanya. Dia berdialog dengan diri sendiri ketika berkhalwat. Ya Allah, saya punya dosa. Tadi pagi begini. Tapi ya kepada Allah mengadu. Ya semoga Engkau ampuni ya Allah dengan kebaikan yang saya punya. Sedikit kebaikan yang saya punya mudah-mudahan menghapus keburukan yang saya lakukan. Terus seperti itu. Itu dialog.
Sehingga ya begitu, kita tidak bisa kemudian mengklaim, dan bahaya kalau mengklaim ibadah kita itu ibadah yang terbaik. Maka Al-Quran pernah menyatakan apa ayat yang terkenal itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kalau diartikan secara terjemahan yang pasnya itu, tidak semata-mata saya ciptakan jin dan manusia agar mereka itu tahu siapa yang membuatnya. Ya kan begitu bahasanya. Kalau terjemahan biasa di Al-Quran kan, tidak aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Ya, illa liya'budun. Liya'buduni itu ya-nya hilang. Jadi terjemahan yang bagus, yang pas adalah tidak semata-mata saya ciptakan jin dan manusia agar mereka itu mengenal siapa yang menciptakan mereka. Kan ibadah itu tujuannya untuk mengenal Allah, kan begitu. Bukan untuk mencari pahala dalam dimensi tasawuf, tetapi untuk mengenal Allah, untuk mencari ridha Allah. Sehingga dalam konteks sufi itu tidak ada mencari pahala, mencari kebaikan, itu tidak ada. Yang ada saya ibadah karena Allah, apapun. Sehingga tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa, ya, jalan ke pasar pun, ya, kalau tujuannya untuk mencari nafkah, nah itu ibadah. Jadi jangan dikira kemudian pagi-pagi orang subuh, orang lain mah pada ke masjid, ini mau ke pasar. Siapa tahu, jangan disangka. Justru dengan suudzon kita itu sudah rusak nilai ibadahnya. Dalam tasawuf, kita sudah memandang orang lain rendah daripada kita, itu sudah sombong namanya. Itu sudah terhapus dari ibadah. Kita jalan lihat orang ke pasar bawa gembolan pagi-pagi sebelum subuh, kita kan udah ngeluh kan, ya Allah sayang banget orang yang nggak sholat subuh. Siapa tahu sholat subuhnya antri sana. Bahwa tujuan dia datang berangkat dari rumah sebelum subuh untuk mengejar barang yang akan dia beli, tujuannya adalah mencari nafkah, itu nilainya lebih mulia di hadapan Allah dalam perspektif tasawuf. Justru yang bahaya ketika kita punya rasa suudzon kepada orang itu bahaya. Nilai ibadahnya kehapus. Sehingga biasa saja bahwa apa yang kita hadapi, yang kita jalani itu semata-mata karena mencari ridha Allah, ya sudah, biar Allah yang menilai, bukan kita yang menilai. Nah itu kalau kita yang menilai itu namanya nafsu, hawa nafsu. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga ketika Allah menciptakan kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengenalkan dirinya bahwa dia adalah pencipta makhluk. Itu tujuan ibadah. Kalau diteliti, terus menerus kita kemudian dengan cara tadi kita berkhalwat, lalu kemudian kita berusaha dan modalnya itu takwa, itu berarti ibadahnya penuh. Sehingga dimensinya luas. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berbuat atas dasar tujuannya karena Allah, itu pasti ibadah. Sehingga enak. Jadi jangan berpikir ibadah itu hanya sholat saja, datang ke masjid, bukan. Tetapi kita mencari nafkah, tujuannya karena Allah. Sehingga kalau tujuannya Allah itu nyantai saja. Buka warung, ya untungnya dikit ya karena dia niatnya karena Allah, ya biasa saja. Ya Allah, alhamdulillah, Allah ngasih rezeki saya sekian, ngasih keuntungan sekian. Beruntung pun dia tidak sombong. Alhamdulillah Allah memberi rezeki saya lebih. Jika begitu karena tujuannya Allah. Tapi kalau tujuannya ekonomi, keuntungan, kan beda. Aduh, dari pagi udah keliling, sendal kagak laku misalnya, aduh gitu. Karena apakah tujuannya untuk keuntungan, keekonomian, tujuannya duniawi. Tapi kalau tujuannya ukhrawi, ya sudah, bismillah, berangkat jalan.
Ada yang beli maupun nggak ada yang beli biasa saja, santai aja. Kenapa? Karena tujuannya Allah, bukan tujuan duniawi. Sehingga orang-orang yang berpikir atau bertujuan untuk ibadah karena Allah, dia tidak akan lebih banyak memikirkan hal-hal yang lain yang bersifat duniawi. Wa rasumaliha taqwa aslu halul ibadah siyanatun nafsi amma tastaiqu bil uqubah min fi'lin aw tarakin wa rabuha al jannah. Dan keuntungannya adalah surga, aidarus sawab wa ma fiha. Wal maqalatul khamisah wal khamsun, makalah yang ke-55. Kita lanjut. Qala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ahbis ay imna salatan minal khisal madmumah. Kata Malik bin Dinar, cegahlah 3 hal yang buruk bisalasin dengan 3 hal yang baik. Malik bin Dinar itu adalah salah satu sahabat ya, karena bertemu dengan sahabat Nabi. Beliau ini adalah orang yang dulunya itu sangat kaya, berada di pemerintahan di Irak zaman itu. Ya taruhlah dia itu adalah staf gubernur. Hidupnya bergelimang. Wah, harta tidak susah diperoleh, gampang sekali. Dia hidup di istana gubernur, lalu kemudian, tetapi pekerjaannya begitu awalnya. Ya pekerjaannya ya biasalah, banyak duit gitu, hedon, apapun dipakai. Tiap hari kerjanya mabok terus. Balik ke Dinar itu kerjanya tiap hari mabok, minum, pokoknya mabok, senang-senang lah. Sehingga kita kadang-kadang begini kan berpikir, kita juga tidak boleh kemudian seudon sama orang yang kerjanya mabok mulu di jalan misalnya. Kita sudah punya perspektif buruk ya sama masyarakat ini. Siapa tahu orang yang seperti ini Allah angkat derajatnya, ditobatkan oleh Allah menjadi orang baik. Karena banyak cerita bagaimana seorang Wahsy itu orang yang membunuh paman Rasulullah SAW, Hamzah. Lalu kemudian betapa bencinya Nabi kepada Wahsy, tetapi kemudian di akhir Wahsy masuk Islam. Nabi mau apa? Karena hidayah Allah sudah turun. Benci Nabi sama Wahsy itu. Kenapa? Karena dia tahu dialah orang yang membunuh pamannya Hamzah. Dia perangan. Tetapi ya itulah adalah bagian dari takdir Allah. Maka untuk menghindari rasa benci yang sangat, Nabi itu kalau ketemu Wahsy nggak pernah lama-lama. Udah, saya nggak mau lama-lama ketemu Anda. Dia keluar. Karena saking khawatir. Karena masih terbayang oleh Nabi bagaimana Wahsy membunuh Hamzah. Yang konon dalam cerita film itu ditombak, lalu kemudian hatinya diambil, dimakan oleh seorang perempuan itu. Ya kan? Hindun ya. Nah, itu kan begitu. Itu luar biasa. Nabi kan seperti itu melihat, menyaksikan pamannya sendiri dibunuh. Tapi Wahsy ketika di akhirnya itu masuk Islam. Sehingga sama Malik bin Dinar adalah begitu ceritanya. Dia orang yang hedon, glamor, hidupnya dengan penuh kekayaan. Ya mungkin mabuk tiap hari. Itu yang terjadi adalah ketika suatu hari anaknya meninggal yang umur 2 tahun. Itu adalah puncak titik balik dari Malik bin Dinar. Anaknya meninggal 2 tahun, lalu kemudian suatu hari dia bermimpi dia ada di padang mahsyar, dia sendiri. Terus kemudian ada ular besar, itu ular besar sekali mengejar-ngejar. Lari ketakutan Malik bin Dinar. Tapi tiba-tiba kemudian ketika sudah lari, dia menyandar di sebuah batu, dari batu itu keluar anaknya, dan dia kaget. Anaknya megang tangannya, wahai bapak, kalau engkau sekarang ini bertobat, maka engkau akan saya selamatkan. Tapi kalau engkau masih begitu terus, maka akan saya lepas pegangan saya dan engkau akan berada di ujung neraka. Ketika anaknya menarik tangannya, terbangun Malik bin Dinar.
Jadi jangan sepelekan mimpi. Mimpi itu punya makna. Maka Allah itu bisa saja mentakdirkan orang yang tadinya orang yang zalim, orang yang kotor, tapi takdir Allah menjadi orang yang soleh. Begitupun sebaliknya, ada orang yang soleh kelihatan hidupnya, bisa jadi Allah takdirkan menjadi orang yang zalim. Sehingga ya biasa saja, biarkan Allah yang mengatur. Yang soleh bisa jadi zalim, yang zalim bisa jadi soleh. Nah, perspektif tasawuf itu ya biasa saja. Sehingga tidak ada kita berpikir kepada orang lain. Ya kalau orang lain kelihatan orang nakal gitu, kemudian hidupnya glamor, mabuk, ya bisa jadi. Ya Allah, mudah-mudahan sesaat Engkau berikan hidayah kepadanya, lalu kemudian dia menjadi orang yang bertobat. Kan begitu cara pandangnya. Bukan kita kemudian memandang buruk terus sama orang itu. Itu yang salah di kita. Ketika kita memandang buruk terus, seolah-olah nanti kita adalah menjadi orang yang baik, yang lebih baik daripada dia. Itu kan bahaya. Padahal Al-Quran sudah bilang, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian merasa diri kalian paling suci, paling bersih. Huwa a'lamu bimanittaqo. Sesungguhnya Allah lah yang tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Nah, itu urusannya susah terdapat. Karena kalau urusannya siapa yang bertakwa di antara kalian, ya sudah serahkan kepada Allah. Dan bahkan kita pun sendiri jangan merasa sebagai orang yang bertakwa. Itu bahaya juga itu. Biar Allah yang menilai. Tetapi bahwa kita punya serangkaian ibadah yang diniatkan karena Allah, nah itu menjadi modal takwa. Karena terkadang niat itu lebih baik daripada amal. Dan memang begitu kata Nabi. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Karena niat itu sekalipun tidak terlaksana itu menjadi amal baik. Ya, niat yang baik kalau tidak terlaksana menjadi amal baik. Tetapi kalau niat buruk ketika tidak dilaksanakan kan tidak ada apa-apa. Nah, itu uniknya. Allah itu sampai adilnya begitu, maha adilnya. Niat baik, saya niat besok saya mau nyantuni anak yatim, atau besok saya menyantuni janda. Besok saya akan menyantuni jandanya cantik lagi, ya kan? Udah niat tuh, tapi niatnya karena Allah niatnya. Kebetulan jandanya cantik, ya sudah, karena Allah bukan karena janda cantiknya. Niat, tapi ternyata hujan besok. Atau misalnya nggak enak badan, gagal menyantuni, tapi niatnya sudah karena Allah, dapat pahala satu. Bayangkan kalau kita niat baik terus tiap hari, kan begitu. Nanti pagi niat baik, tapi gagal nggak jadi. Terus siangnya niat lagi, siang nanti saya mau jalan ke pasar. Nanti kalau ada orang minta-minta saya mau sedekah. Itu niatnya baik. Atau misalnya saya nanti besok mau ikuti pengajian di Masjid Anu misalnya, kan niat baik, ternyata hujan, ternyata misalnya sakit, atau ternyata ada tamu, tapi niatnya sudah terbukti terlaksana. Maka niat itu menjadi nilai kebaikan yang dinilai oleh Allah satu kebaikan. Tapi kalau niat buruk kan enggak. Besok kalau ketemu si A, saya bakal teriak ngomongin dia begini. Ternyata nggak ketemu, maka tidak terlaksana kan niat buruknya. Allah tidak mencatat sebagai keburukan. Karena keburukan itu dicatat ketika sudah dilaksanakan. Tetapi kebaikan sudah dicatat ketika sudah diniatkan. Jadi kalau kebaikan niat dilakukan, maka dua dapatnya, niatnya dapat, perbuatannya dapat. Itu namanya niatul mu'min khairun min amali. Jadi begitu. Malik bin Dinar itu adalah seorang pejabat di Irak, dulu di Kufah itu, tapi dia orang glamor hidupnya. Makanya namanya Malik bin Dinar. Malik itu kan raja, dinar itu kan duit. Jadi raja bin duit. Saking kayanya orang.
Benar, saking ayahnya orang, saking terkenalnya orang. Tapi hidupnya begitu, lalu kemudian bertobat kembali menjadi orang baik. Bahkan Malik bin Dinar adalah salah satu ulama yang banyak meriwayatkan hadis, ya, sahabat yang hadisnya sangat banyak meriwayatkan. Terus saking karena begitunya. Tetapi beliau punya masa lalu buruk. Tetapi ya sudah. Makanya ada prinsip orang yang hidup bahagia itu jangan melihat masa lalu, jangan terlalu khawatir dengan masa depan, tetapi hadapilah masa kini. Ya, orang bahagia itu cirinya, nggak melihat ke masa lalu, tidak khawatir dengan masa depan, tapi jalani pada masa kini yang ada. Nah, sehingga itu prinsipnya. Ya sudah, masa depan urusan Allah, kita tidak punya skenario. Masa lalu adalah bagian terburuk yang mungkin menjadi pelajaran untuk kita. Ya, mudah-mudahan yang buruk kita tinggalkan, ke depan yang baik. Sekarang aja yang kita lakukan yang ada. Gak usah mikirin masa depan. Hidup di dunia itu Allah sudah ngatur. Buat apa pusing-pusing? Ya kan? Yang ciptakan dunia ini adalah Allah. Dunia dan isi-isinya Allah yang ciptakan, maka biarkan Allah yang ngatur, bukan kita. Kita hanya tugasnya ibadah. Itu gampang kira-kira begitulah. Dunia seisinya itu Allah ciptakan untuk manusia, sudah diatur oleh Allah. Siang malam, ya kan, ada waktu sekian, udah dihitung, udah diatur semuanya sesuai dengan aturannya. Tapi makanya tugas manusia adalah liya'budun, untuk beribadah, untuk mengenal Allah. Bagaimana caranya? Ya banyak. Bisa dengan cara iktikaf di masjid, bisa dengan cara kemudian mencari nafkah. Tapi jangan salah kaprah kemudian ketika kita datang ke masjid, lalu kemudian keliling ke masjid dengan tujuan ibadah, tetapi anak istri ditinggalkan di rumah. Kan ada tuh yang model begitu. Saya pernah ketemu juga di Nurul Iman tuh, ada sekelompok orang datang. Dari mana Pak? Dari Tegal. Wah, katanya ceritanya sedang itu jauh lah. Ini saya kritik aja langsungnya. Ketika saya ngobrol dengan satu orang, Anda gimana caranya ke sini? Saya mengumpulkan uang Pak. Baik, bukan uang tabungan, dibawa tuh keliling dia dari masjid ke masjid. Ada punya istri? Sudah Pak. Anak udah Pak. Mereka gimana? Ya saya serahkan kepada Allah. Ini kan cara kaprah. Dia pikir bahwa keliling itu membawa uang dengan modal, lalu datang ke masjid-masjid mengajak orang sholat, itu adalah ibadah. Padahal memberi nafkah anak istri di rumah, niat karena Allah, itu juga ibadah. Bahkan mungkin wajib sifatnya. Wajiban memberi nafkah anak istri dibanding keliling ke masjid. Itu kan sunnah. Yang wajib adalah memberi nafkah. Nah, ini kan kadang-kadang salah kaprah. Ya saya nasihati, saya ajak ngobrol. Saya sekedar menasihati, bertukar pikiran, mudah-mudahan mereka faham. Artinya yang lebih wajib adalah menafkahi anak istri dibanding harus jalan keliling modal bareng-bareng sama orang lain ke masjid. Itu keliling udah berapa banyak masjid yang dikelilingi oleh dia. Katanya dipos-posin, yang kelompok ini di Tangerang Selatan, kelompok ini di daerah sini, kelilingin semua. Itu ada yang tatoan, ada yang antingan, macam-macam lah orangnya. Ya ikut jauh lah itu. Bagus sih memberikan motivasi kepada orang lain, atau minimal untuk kelompok sendiri lah. Sehingga orang yang ibadah itu, yang murni ibadah karena Allah itu, dia tidak peduli. Bahkan kayak kiai-kiai yang suka ngaji pun dia nggak peduli. Saya juga nggak peduli ketika datang ke sering ngaji, mau muridnya 1, 2, 3, 1 sekalipun ya karena niatnya karena Allah, ya sudah selesai. Yang penting saya ngaji. Sehingga ngaji itu adalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Minimal kalau nggak ada orang, ngaji hidup diri sendiri. Sehingga tidak ada solusinya. Selalu ada solusinya. Solusinya ya seperti itu. Ada orang kita bisa saling menasehati, nggak ada orang menasehati diri sendiri. Kalau sesuatu tujuannya karena Allah, pasti seperti itu. Hatta takuna minal mu'min. Tadi kata Malik bin Dinar ada 3 hal yang kebaikan, yang bersifat kebaikan, lalu kemudian dapat menghapus 3 hal yang bersifat buruk. Hatta takuna minal mu'min, sehingga
dia betul-betul menjadi seorang mukmin. Ai kaitan sifu bihaqaqil iman kal mu'minis shadiqin fi imanihim. Sebagaimana orang yang disifati dengan iman yang sebenar-benarnya, sebagaimana berimannya orang-orang yang shadiqin. Shadiqin itu yang menyatakan, mengakui kebenaran atas imannya. Apa itu al-kibru bitawadu? Orang yang sombong harus diiringi dengan tawadu. Ada 3 hal nih. Yang pertama sombong. Orang sombong harus diiringi dengan tawadu. Al-kibru huwa ru'yatun nafsi bi'ainil iz. Apa sih sombong itu? Kata Syekh Nawawi, sombong itu ru'yatun nafsi bi'ainil iz. Memperlihatkan dirinya dengan pandangan kemuliaan. Sombong, kibrun. Kalau dia memandang dirinya dengan mulia, dia sendiri udah merasa nih, saya ini orang yang hebat, itu sombong. Saya ini orang yang mulia, itu sombong. Kalau orang ada yang mengaku di dalam hatinya, melihat dirinya itu bi'ainil iz, dengan mata kemewahan, kesempurnaan, maka itu adalah sombong. Waruyatul ghairi bi'ainil hiqarah. Melihat ke dalam itu dia memuji dirinya sebagai orang yang hebat, tetapi melihat keluar itu dengan penuh kerendahan. Waruyatul ghair bi'ainil hiqarah atau haqarah. Kepada dirinya dia melihat sebagai orang yang hebat, orang yang suci, orang yang pintar, orang yang berilmu, tetapi melihat keluar kepada orang lain, dia memandang orang lain terendah. Cetek ilmunya. Dia mah keturunannya bukan keturunan orang benar. Cara pandang seperti ini itu kibrun, sombong, takabur. Sedikit saja rasa begitu. Aksud tawadu berbeda dengan tawadu. Wal kibru yakunu bil manzilah. Sombong itu pada umumnya biasanya itu terstruktur, tertata, atau punya strata. Dia merasa begini, saya keturunan Habib, maka saya lebih mulia. Saya keturunannya Engkong Anu misalnya, di kampung ini paling kaya. Sehingga ketika dia ada di hadapan masyarakat, karena dia merasa keturunannya Engkong Anu, kan begitu, dia merasa orang mulia, orang hebat, berdasarkan strata. Wal ujub yakunu bil fadilah. Ada 2, ada sombong, ada ujub. Kalau takabur tadi berdasarkan strata. Strata sosial saya orang kaya, maka saya lebih mulia daripada Anda. Itu sombong. Tapi kalau ujub bil fadilah, dengan keutamaan-keutamaan. Orang ujub kalau dia punya keutamaan, saya orang berilmu, saya seorang alim, seorang ulama, saya orang kiai, saya ustad. Anda itu bukan ustad. Itu bahaya, itu namanya ujub. Kalau takabur bil manzilah, kalau ujub bil fadilah. Mengagungkan sesuatu dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya, itu ujub. Tetapi mengagungkan sesuatu karena strata sosial kita lebih tinggi, itu namanya sombong, takabur. Makanya setan itu, iblis itu ketika disuruh beradab, dia merasa ana khalaqtani min nar, gitu. Wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, ngapain saya sujud beradab? Saya ini diciptakan dari api. Dia merasa kalau api itu materi yang lebih hebat dibanding tanah. Sombong kan? Sombong iblis itu. Takabur. Takaburnya karena strata. Dia diciptakan dari zat atau materi yang lebih hebat. Menurut dia, bahwa api lebih hebat daripada tanah. Ngapain saya sujud? Padahal kata iblis, kalau memang dalam beberapa kitab, iblis itu makhluk yang paling bertauhid. Kenapa ya tidak mau sujud kepada Adam? Dia hanya mau sujud kepada Allah. Tetapi kan Allah yang merintahin. Wahai iblis, sujud. Semua malaikat sujud.
fasajadu ila Adam, fasajadu ila iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Karena dia merasa bahwa materi yang dia pakai, yang diciptakan Allah kepada dirinya dari api itu lebih mulia daripada materi tanah. Nah, ini sebetulnya. Sehingga kemudian dalam Al-Quran iblis itu dilaknat. Iblis kemudian diusir, dan bahasanya begitu. Diusir dari surga. Tapi dia berkomitmen akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Nah, sehingga begitu fungsi iblis itu apa, gambaran iblis itu adalah gambaran bagaimana makhluk Allah itu sombong karena materi yang dimiliki, yang dipunyai itu menurut dia, pandangan dia bahwa api itu lebih hebat daripada tanah. Padahal ya nggak begitu juga. Kalau misalnya ada api kebakaran, kita uruk dengan apa, kita timpa dengan tanah juga mati apinya, seperti itu. Artinya materi itu punya kekuatan sendiri-sendiri. Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya, sehingga dia punya keistimewaan. Lalu kemudian fal mutakabbir yajilu nafsu an rutbatil muta'allimin wal mu'jab mustaksin fadluhu an istiradatil muta'addin. Ya betul, orang yang sombong itu adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, bahwa dia itu paling hebat dari stratanya, strata apa saja. Lalu kemudian ujub itu, orang yang ujub itu adalah dia itu senantiasa membandingkan banyak keutamaannya dibanding orang lain. Dia menghitung-hitung, saya mah bergurunya banyak, kursi A, kursi B, kursi C, kursi D, wah disebutin guru-gurunya. Tapi tujuannya untuk kemudian merendahkan orang lain. Ente mah berguru cuma si A, B, C doang. Saya mah udah kesana bergurunya. Nah, itu udah ujub. Dengan menghitung-hitung jumlahnya, dihitung jumlahnya, guru saya lebih banyak pada guru ente, sehingga yang paling punya otoritas adalah saya, Anda tidak. Nah, itu ujub. Karena sudah mengklaim sesuatu yang sebetulnya bukan wilayah dia. Nah, kita manusia itu kan makhluk, kita kan objek ya, segalanya rezeki dikasih, ilmu dikasih, jabatan dikasih, semua dikasih. Yang mengasih adalah Allah. Cara pandang yang seperti ini itu manusia sebagai objek, itu berarti manusia dalam pengertian sebagai hamba Allah. Pokoknya intinya lah, manusia itu dikasih, diberi ilmu, dikasih ilmu, diberi rezeki, dikasih rezeki. Usaha atau upaya itu adalah bagian daripada muksabah, bagian dari kasab. Wal hirsu bil qanaah, keinginan dengan qanaah. Sedikit lagi, berarti orang yang punya banyak keinginan itu harus dibarengi dengan qanaah, orang yang merasa cukup. Kita kadang-kadang begitu, keinginannya terlalu banyak. Padahal sesungguhnya keinginan itu adalah sumber penderitaan. Itu kata Iwan Fals. Keinginan adalah sumber penderitaan. Dan itu memang benar. Bayangkan orang yang terlalu banyak keinginan itu kan berarti kan dia mengumbar hawa nafsunya. Ketika keinginan banyak, maka iringi dengan qanaah. Sebab bahaya kalau orang terlalu banyak keinginan. Bahayanya kenapa? Ya berarti orang ini tidak akan ridho nanti pada akhirnya. Padahal ridho itu kunci bagaimana orang itu bisa dekat dengan Allah. Ya, kalau dalam cerah pada tasawuf, itu ridho itu menjadi ciri utama. Orang kalau tidak ridho atas apa yang Allah putuskan, Allah kan pernah menyindir, malam yardho bi qodoi falyatlub robban siwaya.
siapa orang yang tidak ridho atas keputusanku, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Kan begitu. Falyakhruj min tahtas samai wal ardi. Nah kalau begitu silahkan keluar dari kolong langit dan bumi. Mau kemana? Kita kalau diusir begini masih bisa tinggal di mana? Gampang. Diusir presiden bisa pindah kemana? Gampang. Tapi kalau diusir Allah, mau kemana? Sehingga bahasa Allah begitu. Orang yang tidak ridho dengan keputusanku, malam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwaya. Kalau engkau enggak ridho atas keputusanku, silahkan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Itu sindirannya begitu. Sehingga ridho itu menjadi bagian yang penting dalam hidup. Orang dikasih musibah ya biasa saja gitu. Ya Allah, ini bagian dari engkau yang kau berikan kepada saya. Dikasih nikmat juga nggak lupa. Alhamdulillah nikmat saya. Walaupun yang saya rasakan hanya bisa ngopi, makan gorengan, tapi kan nikmat luar biasa. Sehingga orang makan itu kan begitu. Kalau orang makan, para wali itu ya, itu ketika makan satu asupan lalu dia memuji Allah, itu luar biasa. Itu pekerjaan mereka. Minum satu teguk memuji Allah, itu luar biasa. Sehingga orang-orang yang menjadi wali itu gampang. Sufi-sufi besar itu begitu caranya. Ketika makan satu asupan dia puji Allah. Ya Allah, engkau ciptakan gorengan ini menjadi bagian yang mengenyangkan saya, sehingga ketika saya kenyang saya kuat ibadah kepada engkau. Wah, gitu. Wiridannya begitu aja. Jangan wiridan susah, subhanallah walhamdulillah, oh kelamaan di masjid dia. Wiridan cukup itu aja. Makan, ya Allah, muji Allah. Mau minum, habis minum, muji Allah. Itu sudah luar biasa itu. Nah kita kan pikirannya nggak begitu. Ah saya pengen dikir masjid, wah wudu dulu, dikir, la ilaha illallah. Padahal lupa bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kuasa yang memberikan kepada kita banyak kemampuan dan keistimewaan. Maka pujilah Allah. Karena Allah sedang dipuji. Maka kalimat yang muncul pertama kali di Al-Quran adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujian itu hanya milik Allah. Dan itu satu-satunya. Abu Hasan As-Sazili, seorang wali besar, itu wiridannya yang dianggap penting oleh Allah itu hanyalah makan. Karena ketika makan beliau memuji Allah, dan ketika minum beliau memuji Allah. Itu susah Pak, coba kalau mau begitu dilaksanakan. Susah. Yang Anda nggak ingat. Nah, ingatnya lapar makan. Nah, tidak pernah mikir ketika lapar itu mendatangi makanan. Jadi kita niat ini makan. Kalau saya makan jadi kenyang. Maka kalau saya kenyang, saya bisa kuat ibadah kepada Allah. Ibadah dalam menjihatin kanat ya. Semua segi ibadah. Tapi kan tidak begitu. Ya ada makan aja udah. Nah, bedanya kita dengan wali begitu. Ketika wali makan, Masya Allah, satu suap nasi ini luar biasa. Engkau ciptakan nasi ya Allah, bisa mengenyangkan saya. Maka terpujilah engkau yang menciptakan beras menjadi nasi, yang ketika saya makan saya jadi sehat. Nah, jadi nggak ada pikiran. Kalau sekarang kan makannya nggak begitu. Pagi buah. Kenapa? Karena berserat. Kan dengan demikian udah tua itu kalau makan buah itu nanti darahnya lancar misalnya gitu. Nanti siang baru nasi. Dan sedikit nasi juga. Kenapa? Berlemak bahaya. Nanti kalau pakai lemak, wah udah macam-macam lah. Sampai sore itu nggak makan lagi, malam nggak boleh makan malam, bahaya. Ini nanti menumbuk lemak. Jadi pikiran makan itu bukan pikiran untuk memuji Allah. Pikirannya untuk bagaimana dia makan itu menurut dia, versi dia sehat badannya. Tapi ujung-ujungnya kalau udah mati aja kan begitu. Orang yang nggak makan juga mati, yang makan juga mati. Sehingga kita tidak bisa mengelola hidup. Ya, yang nggak makan mati, yang makan juga mati sama. Nah, sehingga pasrah kepada Allah itu adalah pasrah dalam pengertian ya sudah Allah, engkau yang sudah menciptakan dunia, engkau yang mengelola kehidupan, saya hanya menjadi bagian dari makhluk engkau yang kecil, yang silahkan engkau punya skenario, monggo silahkan, Allah yang ngatur. Kita hanya berusaha dan berupaya menjadi seorang hamba Allah yang baik. Yang minimal kalau nggak menjadi hamba yang baik, bermimpi menjadi hamba Allah yang baik. Kira begitulah, mimpi saja.
Kita tuh kadang mimpi aja enggak gitu. Kan mimpi aja enggak. Yang ada kita biasa jalan. Coba bermimpi. Ya Allah, mimpi saya jadi hamba Allah yang baik, menjadi seorang hamba yang betul-betul banyak bersyukur kepada Allah. Kan itu kan jarang. Yang ada hidupan kita biasa. Coba ditata gitu. Kira-kira begitu. Kalau dalam perspektif tasawuf. Jadi al-hirsu bil qanaah. Keinginan yang banyak itu harus dibarengi dengan qanaah. Lalu wal hasadu bin nasihah. Kalau kita punya rasa hasud atau hasad, maka iringi dengan nasihat. Karena hasad itu kadang-kadang tidak masuk akal. Kita tidak bisa melogikakan hasad. Hasad itu yang semacam iri, dengki, atau dendam. Sebab dendam itu sampai orang yang sudah di surga pun itu dendamnya masih ada. Al-Quran bilang begitu. Nanti orang yang ketika sudah di surga, dia akan mendendami orang yang dulu pernah mencibirnya. Orang sudah di surga, dulu kemudian ketemu sama orang yang di neraka, yang dulu mencibir, yang katanya mana mungkin jasad itu sudah hancur di tanah lalu hidup kembali. Nah, orang beriman kan bilang bagi Allah itu mungkin. Tapi kata dia, oh mungkin, udah hancur, tanya udah hancur aja. Maka saya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kan begitu. Ah, dia ketemu tuh di surga. Begitu sudah di akhirat ketemu, itu dendamnya masih ada. Wah, dulu orang ini mencibir saya dulu. Rasain masuk neraka. Itu masih ada di Al-Quran digambarkan seperti itu. Sehingga yang paling baik adalah sesungguhnya sombongnya nanti aja di surga. Itu. Di sini nggak usah. Iri hasadnya jangan di sini, nanti aja di surga. Toh pada akhirnya nanti terbukti. Kita nggak usah mikirin orang yang nyakitin kita, yang ngebenci kita. Nanti pada akhirnya ada hukumannya sendiri. Karena hukuman di akhirat itu lebih adil daripada hukum di dunia. Sehingga kita wajar nanti. Ya apa yang kita lakukan kebaikan dulu sekarang, kemudian kita memperoleh hasilnya nanti di akhirat. Makanya akhirat itu adalah tempat untuk memperoleh pahala. Jadi kita jangan berpikir kalau pahala itu di dunia, ya kan, darul mazra'ah itu nanti di akhirat. Nah, kita kan sudah berpikir di sini dulu. Wah, ketika kita sholat pahalanya berjamaah udah 7 kali lipat, udah mikirin pahala di sini. Padahal pahala itu di sana nanti, bukan di sini. Dunia itu mazra'atul akhirat. Dunia itu hanya kendaraan, kebun menuju akhirat. Sehingga dunia itu silakan bercocok tanam. Ya, punya singkong, tanam singkong yang baik sehingga kita hasilnya lalu kemudian kita makan bersama keluarga terus. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi hasad itu harus diiringi dengan qanaah, dengan nasihat. La yajtami'u fi jawfi abdil iman wal hasad. Tidak akan bercampur, bergabung di dalam satu lubang seorang hamba, ya, yaitu iman dan hasad. Sehingga orang yang beriman itu tidak mungkin bersifat hasud. Orang yang imannya betul-betul diyakini sebagai keimanan itu tidak akan punya rasa hasad. Jadi perhatikan, kalau Anda masih punya rasa hasud kepada orang lain, berarti iman Anda masih dipertanyakan. Kan begitu. Sebab begini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu falyakul khairan aw liyasmut. Itu kan berarti sudah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangga, hormatilah tamu, berkatalah baik atau engkau diam, berkatalah benar atau engkau diam. Sehingga bunyinya begitu. Itu berarti kan nggak ada hasud. Kenapa mesti hasud? Kan perintah Allah itu hormati tetangga. Ya sudah selesai, hormati tetangga. Masa bodoh tetangga kita jelek kepada kita, tetangga kita hasud kepada kita. Yang penting kita diperintah Allah untuk menghormati tetangga, untuk menghormati tamu, dan untuk berkata benar atau baik. Kalau nggak bisa diam. Nah itu makanya tidak bercampur, tidak bergabung antara hasad dan iman di dalam seorang hamba. Kalau orang sudah beriman pasti tidak akan hasud. Tetapi kalau masih ada hasud, masih ada iri, masih ada dengki, nah imannya dipertanyakan. Nah itu, jadi level keimanan seseorang itu lajil yujtama'u
al-iman wal hasan. Dua-duanya tidak akan bercampur. Al-iman ya iman, al-hasan ya berarti imannya dipertanyakan. Oke, saya kira begitu. Ini udah bagian terakhir. Nanti besok kita lanjut lagi. Ada yang bertanya? Berat kayak ini. Memang kajiannya kajian berat nih. Iya itu. Ya karena makanya itu cara dalam orang-orang tasawuf ya seperti itu. Gambaran di kitab ini begitu. Memang harus begitu kita. Kalau mau menjadi hamba yang baik, ya tidak suuzon, serahkan kepada Allah, ya sudah selesai. Nggak usah mikirin hidup capek-capek. Kenapa? Dunia sudah ada yang ngatur. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan prinsip seperti itu, bahwa kita sudah tenang hidupnya. Tetapi yang penting untuk diperhatikan bahwa ibadah itu min jihatin kanat, seluruh segi, selama itu tujuannya kepada Allah. Tapi jangan kemudian menilai ibadah itu hanya sholat saja, puasa saja, tidak begitu. Semua segi jadi ibadah selama diniatkan atas nama Allah. Nah, sehingga apapun bentuknya jadi ibadah kan. Kita berkumpul dengan istri saja pun menjadi ibadah. Padahal sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa hal gitu aja bisa jadi ibadah? Ya kata Nabi, Anda menikmati barang halal itu ibadah. Coba bayangkan, ya kan? Itu barang halal. Barang halal itu. Anda nikmati dengan kenikmatan luar biasa, maka ibadah nilainya. Tapi kalau Anda menikmati barang haram, maka menjadi nilai ibadah. Nah itu bahaya kan begitu. Sehingga hal yang seperti itu aja diperhatikan oleh Nabi. Bahkan sahabat yang terheran-heran, masa sih urusan kayak gitu aja jadi ibadah? Kan logikanya kan aneh sebetulnya. Sahabat nanya begitu, masa sih itu kan kok jadi ibadah? Kata Nabi, karena menikmati barang yang halal. Dan itu orang yang senang menikmati barang halal itu adalah sarana setan tuh sangat sedih. Ya. Bapak nongkrong malam-malam ngopi daripada dugem, daripada keluar nongkrong nggak jelas, tapi nongkrongnya ngobrolin kebaikan, setan lebih tersiksa dengan cara begitu. Padahal setan mengharapkan orang ini ya kalau bisa jalanlah diskotik kayak ke Parung kayak kemana kayak gitu jalan, jangan di sini. Tapi tetap mereka tidak mau. Misalnya saya pengen ngobrol di sini, walaupun semalaman suntuk ngobrol yang ketawa-ketawa itu lebih baik daripada artinya menikmati barang halal kan, minum kopi halal, ngobrolnya halal, nongkrongnya halal, bukan nongkrong yang enggak. Artinya apapun yang dilakukan itu menjadi menikmati barang halal dengan gembira, justru itu merupakan siksaan bagi setan. Itu setan tersiksa banget. Makanya sama ketika kita menikmati istri yang halal, kan gitu. Wah itu setan tuh luar biasa sengsaranya itu. Kenapa sih nggak jajan aja di luar misalnya begitu kan? Padahal kan katanya konon rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kan itu kan menjadi bagian. Kenapa? Oh. Ustaz, kalau taubatnya diniatkan nanti aja gitu gimana? Kok taubat nanti aja? Taubat itu menjadi wilayah Allah sehingga tidak mungkin taubat tidak diterima. Tadi nggak ada Tuhan terima. Itu wilayah Allah. Orang yang sudah niat taubat saja itu sudah dinilai sebagai kebaikan. Artinya niat taubat ya, daripada tidak sama sekali. Masih terus dilakukan ibadah. Niat taubat aja. Ya Allah saya niat taubat. Artinya dengan sendirinya nanti pelan-pelan. Nggak mungkin nanti ya taubatnya. Berarti udah niat itu. Itu sudah catatan amal baik. Itu berarti dia sadar bahwa dia punya banyak salah. Itu lebih baik kan, lebih mending daripada nggak sadar-sadar. Terus aja begitu, tapi nggak disadari. Tetapi ketika dia sadar bahwa kemudian dia niat, ya Allah saya banyak salah, banyak dosa, dia sudah berdialog dengan diri sendiri. Lalu niat untuk taubat. Belum terlaksana, niatnya sudah. Insya Allah itu diterima sebagai taubat. Itu lebih baik daripada nggak ingat sama sekali. Dan taubat itu ya begitu. Ya Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Masalah penyakit hati ini, hasad, dengki memang yang
penyakit. Penyakit. Nah, terkadang hal ini juga diperlihatkan oleh saudara-saudara kita yang non muslim. Itu mereka bagaimana perasaan hasad itu sangat ini melihat umat Islam, gitu kan? Sehingga mereka kadang-kadang berusaha mencari kelemahan Islam itu. Mereka mau membaca Al-Quran, kan? Cuma terkadang mereka sendiri akhirnya terkena surat jebakan. Ya, surat jebakannya begini. Mereka kan nggak tahu cara baca Al-Quran itu kayak buku biasa aja, kan? Mereka baca buka dari kanan, dari kiri kayak buku biasa, gitu kan? Padahal Al-Quran itu kan kita buka dari kanan, gitu kan? Mereka langsung dari kiri kayak buku biasa. Terkenal mereka surat Qul termasuk Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Terjemah di situ, baru mereka sadar, oh ini ya, kan gitu. Iman Islam itu apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kan mereka baca dari kiri Quran itu kena itu duluan gitu. Banyak kita tahu siapa mereka yang akhirnya menemukan hidayah, kan? Tapi mereka menyatakan bahwa mereka kaget setelah kena surat jebakan ini yang dari bukanya dari kiri kena ayat itu duluan. Nah ini yang saya sebut tadi, keirian hati mereka itu akhirnya mendapatkan mereka hidayah, gitu. Ya. Nah itu nggak sih, Ustaz? Ya. Bicara Ustaz. Saya gitu. Ya, hidayah itu harus sesuai itu taufik, ya. Saya gini, orang-orang yang mencari hidayah itu sebetulnya orang-orang yang cenderung untuk mencari kebenaran. Ada orang tertentu yang kemudian meragukan sesuatu yang benar lalu kemudian mencari kebenaran itu. Orang yang punya kecenderungan mencari kebenaran, maka hidayah Allah akan lebih cepat turun dibanding orang yang tidak. Siapapun bentuk orangnya gitu. Banyak kalangan non-muslim yang kemudian mencari kebenaran menjadi Islam. Itu sebetulnya kan dia meragukan sesuatu lalu kemudian diupayakan dicari kebenarannya sampai di mana. Nah, pada akhirnya ketika kebenaran itu terbukti muncul, ya bisa jadi dengan cara tadi. Caranya macam-macam. Ada yang melihat Al-Quran dari kanan ke kiri, dianggapnya ketika membaca Al-Quran dari kanan itu itulah yang pertama, maka yang dibaca surat Qul Hu, kan begitu. Ketika Qul Hu dibaca, ternyata yang pertama kali diucapkan, yang pertama kali disebut Al-Quran adalah ketauhidan kepada Tuhan. Sehingga orang Nasrani yang Tuhannya 3 terbelalak. Ternyata di Islam Tuhannya 1. Dan bahkan ini menjadi surat pertama yang ditulis di dalam Al-Quran. Dan pikiran dia begitu. Ternyata tauhid lebih diangkat dalam Islam. Walau Kristen kan mungkin tidak gitu. Bab pertama, bab kedua, Injil pun ada beda-beda. Ada Injil Yohanes, ada Injil Lukas, ada Injil macam-macam itu. Ya, dan Injil itu kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itu udah berubah lain sekali. Kalau Al-Quran dari dulu kan itu aja Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mutawatir, bintilawah, mutawatir, kata-kata yang mutawatir, teksnya juga mutawatir. Enggak ada edisi revisi, ya. Enggak ada edisi revisi gitu, apalagi dipecah dua. Memang awalnya mereka membuka itu Quran itu dengan rasa iri hatian itu. Bukan iri hatian, dia bukan sengaja mencari kebenaran Islam apa sih di Quran gitu. Tapi karena rasa hasadnya tadi gitu. Ya. Mau baca cari kelemahannya gitu. Awalnya. Disitulah hidayah Allah turun sebetulnya. Mohon Ya. Apa boleh kita mengatakan bahwa itu jebakan? Jebakan apa maksudnya nih? Jebakan. Nah, ternyata dia baca dari depan, dari kiri itu jebakan, kena jebakan gitu. Mungkin bahasanya bukan jebakan tepatnya ya. Jadi sebenarnya gini, pokoknya intinya orang-orang tertentu walaupun dengan cara seperti itu kita bedakan ya. Hasud itu kan ada perasaan di dalam hati yang dia itu tidak suka atas kenikmatan orang lain, itu hasud itu. Kita melihat kenikmatan orang lain, kita nggak memperoleh kenikmatan itu sehingga kita iri, kan gitu hasud itu. Mungkin kalau ini kasusnya beda, irinya bukan iri, dia hanya ingin membuktikan bahwa agama dia lebih benar dan agama dia lebih punya nilai kesalahan. Ya, kalau hasud tadi posisinya ada kenikmatan orang lain yang kita pandang sebagai yang kita tidak punya. Kok orang ini begitu ya?
kok saya begini ya? Itu kan sebetulnya bahasa yang salah sesungguhnya. Loh kenapa begitu? Likulli shay'in indahu miqdar. Segala sesuatu itu sudah Allah takarkan ukurannya. Udah pakai begitu lagi. Kalau kita berdiri gitu, kok si anu sih dapat, kok gue enggak. Itu kan sudah bagian dari hasad. Itu sudah bahaya itu konsep begitu sebetulnya. Nah, orang yang beriman itu tadi ridho tadi. Ya sudah Allah kasih begini, alhamdulillah. Ya kan? Cukup. Nah, tadi kan makanya orang yang banyak keinginan harus diiringi dengan qanaah. Al-hirsu bil qanaah. Sehingga tadi 3 hal tadi harus diiringi itu. Hasad dengan nasihat. Nah, nanti kalau kita udah lebih begitu, nasihati diri kita. Udah, jangan-jangan saya begini, jangan saya begini tuh. Sehingga diiringi atau minta nasihat kepada orang lain. Bisa. Nasihat kita saling menasihati. Saya kira begitu, itu hanya bagian dari cerita saja ya. Mudah-mudahan ya begini bahwa kita pun tidak berhak untuk mengklaim sehingga hidayah itu adalah milik Allah. Nah, kita tidak bisa juga kemudian menganggap orang yang Nasrani itu, orang yang meyakini Tuhan 3 itu mereka adalah nanti ada yang jadi penghuni neraka, kan gitu. Bisa jadi tadi Allah memberi hidayah, lalu kemudian berubah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang muslim. Sehingga pandangan orang muslim itu, pandang orang mukmin itu selalu baik kepada hal apapun. Dikasih kenikmatan baik, dikasih musibah baik, dikasih beasiswa saja baik. Itu pandangan orang mukmin. Sehingga ya sudah biasa, biarkanlah Allah yang nanti akan menilai. Sehingga kita mandang kepada non muslim juga biasa, mandang kepada orang yang maksiat pun biasa. Kenapa? Bisa jadi orang yang maksiat itu Allah angkat derajatnya, Allah sadarkan atau tobatkan menjadi orang yang baik. Orang non muslim pun begitu. Ketika kita memandang mereka seperti itu, jangan-jangan nanti Allah akan beri hidayah dan mereka menjadi orang yang Islam. Jadi yang benar adalah kasih kesempatan. Nah, kita kan kadang ada yang ekstrim nggak begitu, ngeliat orang buruk bunuh, orang jahat matiin, seolah kita adalah bergerak atas nama Tuhan. Kan nggak boleh begitu. Kalau Tuhan menghendaki dia taubat menjadi orang baik, terus kita mau apa? Begitu. Kita jangan bertindak sebagai Tuhan. Itu namanya melampaui Tuhan. Allah saja masih memberi waktu untuk manusia bertaubat. Kenapa kita ini tidak beri waktu, malah kita maksa untuk dia jadi orang baik? Maunya kita cepet-cepet. Anak kita nakal, sebel, kita benci banget. Pengennya kita cuma untuk dia jadi orang baik. Siapa yang bisa jamin seperti itu? Sehingga yang penting adalah kita usaha, niatkan untuk ibadah, ujung-ujungnya tawakal kepada Allah. Ya sudah, saya udah nasihatin, udah ngasih tahu, udah menjelaskan. Ya Allah, sekarang urusannya terserah Engkau. Saya sudah tawakal sekarang. Ya sudah begitu. Ya udah begitulah ya. Ada lagi ya? Oke, saya kira ya bukan iri, tapi maksudnya sebetulnya tadi intinya orang-orang tertentu dia merasa ingin menunjukkan bahwa agama dia lebih baik daripada agama yang lain. Itu kan dari Katolik. Ya. Dia biarawati yang aliran keras. Mereka selalu bercanda dan tidak bisa ketemu orang lain. Dan mereka memang hidup semata-mata ibadah. Kalau berhubungan orang lain itu pakai perantara orang lain. Dan pada saat dia mempelajari Islam di sekolah tinggi teologi di seminari itu levelnya perguruan tinggi. Dia baca Al-Quran karena biasa dari kiri, ya sedang bukan jebakan, tapi itu sudah dikondisikan. Allah menggiring. Itu dia baca Quran hafid, dia baca. Di situ dia tertarik, makin dia baca makin tertarik, itu lebih banyak ya. Ya. Contohnya begitu ya. Oke. Hasad juga Pak kalau gitu kan. Justru kita yang hasad gitu. Iya. Nah, itu juga contoh ya. Artinya seorang biarawati yang sudah sekolah tinggi dalam bidang teologi, ya kan? Kalau Allah tentukan menjadi orang muslim, jadi orang muslim. Dan begitu sudah, bahwa biarkan mereka mencari kebenaran dan kita tidak boleh mengklaim kebenaran.
yang paling bagus adalah kita tetap menyuarakan kebenaran. Anda nggak boleh tuh, kebenaran sampai kapanpun juga harus disuarakan. Jangan sampai kalah dengan orang-orang. Ya. Masalah hasad itu dalam diri mereka itu mereka ungkapkan sendiri sebelum mereka menemukan hidayah. Jadi saya sudah membuka video-video di Mu'alaf Center, siapa yang masuk Islam atau ini kisah awal-awal seperti itu gitu. Ada yang sampai saya sebelum saya jadi seorang Muslim, saya sampai ke 3 kali khatam baca Quran. Tapi ya ada artinya gitu. Ya. Saya berusaha mencari di mana kelemahan Islam itu. Nah, itu kan artinya tadi kan mencari kelemahan Islam kan begitu. Islam itu ada rasa iri supaya langsung melek lah gitu. Padahal sesungguhnya gitu. Saya bisa temukan ayat ini supaya orang langsung tahu bahwa ini Islam tuh kayak gini ya. Gitu. Betul, artinya itu dia mencari kebenaran artinya. Dia mencari kebenaran. Jadi memang begitu. Bukan, memang dia sampaikan saya mencari kelemahan Islam. Iya, artinya begini. Kalau Allah itu tidak memberi hidayah, sehebat apapun dia memahami Al-Quran, ya dia tetap menjadi orang yang sekedar membaca Al-Quran. Bayangkan banyak kayak dulu ada namanya Ignaz Goldziher ya, seorang Hongaria. Bagaimana dia memahami tafsir? Dia punya judul buku namanya Mazhab Tafsir dalam bahasa Arab. Itu karangan Ignaz Goldziher. Itu isinya luar biasa itu. Memahami pemikiran para mufasir Al-Quran dari abad 18 sampai abad 20. Dan bahkan ada namanya Sunan Nugroho, dia memahami hukum-hukum Islam, dia hafal Quran, dia tahu Al-Quran, tetapi salahnya dia tidak memberi hidayah, sehingga dia tetap non-muslim. Benci juga, bukan benci, artinya dia berupaya mencari kebenaran di dalam agamanya, dibandingkan dengan Islam, lalu dipelajari Islam dengan secara baik, tetapi karena Allah dia beri hidayah, ya tidak akan dapat hidayah. Artinya ada proses-proses. Tadi yang saya bilang, tetap bahwa kebenaran akan terus dipertanyakan, kebenaran akan terus diungkap. Itu setiap orang pasti akan mencari kebenaran, tetapi jangan mengklaim kebenaran. Nah itu yang sebenarnya udah mengklaim kebenaran itu. Kebenaran itu diklaim itu bahaya, tapi kebenaran harus disuarakan. Hidayah itu kan hak istimewa Allah, Pak. Iya, hak prerogatif Allah. Betul. Nah, itu ya hak prerogatif. Saya dulu aja kalau dengan ada saya mati TV. Oh, iya, Pak. Tapi Allah kasih hidayah. Saya mati TV, pasti ingin tahu apa sih? Kayak itu ceritanya. Itu kira-kira begitulah. Tambahan lagi Ustaz. Ya. Mereka yang telah kadang-kadang menemukan hidayah setelah terjadi, itu akan mengalami sesuatu yang dipertunjukkan oleh saudaranya, orang tuanya, Pak, untuk bahkan sampai mereka selain diusir, kan? Itu selalu bahkan disiksa. Mereka sampai kadang-kadang disiksa ada pengalamannya. Dipaksa untuk kembali lagi ke agama awal, gitu. Itu artinya keirian, kehasatan itu akan dipindahkan oleh mereka yang bahkan saudara sendiri, bahkan orang tuanya juga. Kenapa kamu harus masuk Islam? Gitu. Jadi rasa hasad dari mereka yang non dan itu akan mereka berikan pada keluarganya yang mendapat hidayah. Itu juga bisa kita lihat dari perjalanan kisah-kisah yang Padul bicara kisah orang yang Arab saja begitu. Iya, yang Padul sampaikan sudah selalu. Saya yang persis Padul dia saya tidak pernah iri pada mereka. Saya jalannya itu, jadi kita sudah digiring, Pak. Saya sendiri tidak bisa apa saya sadari. Saya tergiring, Pak. Iya, Pak, maksudnya gini, kehasatan, keirian, kebencian mereka yang keluarga yang pasti itu bukan yang dihadapi oleh mereka menemukan hidayah. Kayak menemukan hidayah itu tenang-tenang aja, tapi mereka yang bahkan untuk memaksa kembali itu mereka yang sudah mendapatkan hidayah tadi untuk kembali bahkan sampai penyiksaan gitu kan, itu sering kita kan ya dengar. Bahkan kalau begini aja. Alam center itu memang kita akan mendefinisikan, jadi hasad itu tadi saya bilang, hasad itu kan sesungguhnya tumbuh atau berkembangnya sesuatu hal yang kita rasakan ingin memperoleh nikmat dari orang lain. Itu sudah hasad itu begitu. Jadi kalau ada orang yang punya nikmat terus kita tumbuh pengen seperti mereka nikmatnya, tapi kita kemudian
secara di satu sisi pengen menghancurkan nikmat orang itu, gitu. Itu hasad. Tapi kalau kita hanya pengen orang tuh punya kekayaannya, saya juga pengen kaya seperti dia, nah, itu baru belum hasad itu. Tapi kalau hasad tuh pengen kenikmatan itu hancur, itu hasad. Itu levelnya dengki. Termasuk masalah keimanan juga ya misalkan. Mereka yang menemukan keimanan itu mendapatkan hidayah ini kan buat bagi dia seperti ini Bilal lah, seorang Bilal ya kan. Betapa menikmatnya dia walaupun disiksa dengan salah menyebut ahad, walaupun ditimpa batu panas kan. Tapi dia menikmati gitu. Tapi mereka itu untuk berusaha mengembalikan si Bilal tadi untuk kembali kafir tadi dengan menyiksa ya. Sebetulnya bukan menikmati, tapi karena memang dia punya keyakinan kuat, ya keimanan yang kuat, sesungguhnya bagi dia tidak bisa ditukar dengan hal apapun. Walaupun dia disiksa seperti itu. Iya, tidak ditukar dengan apapun. Sehingga dia tidak, kalau sakit ya pasti sakit lah, dia merasakan sakit. Tapi dia punya keyakinan, kalau keyakinan itu ditukar dengan itu dia nggak mau. Nah, iman yang sejati itu di situ posisinya. Oke, saya kira perdebatan hasud dan iman bisa dilatih di luar lah. Tapi intinya yang penting mudah-mudahan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang juga tidak hasud kepada orang lain gitu. Kenikmatan yang kita punya kalau diiringi dengan rasa cukup itu dan insyaallah menjadi hal yang yang baik untuk kita lah. Oke, demikian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.